Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah Pekat PA GPB Penil Jakarta. Wah, Kak Dian dan Kak Esther senang sekali nih bisa jumpa lagi sama adik-adik di hari Minggu yang indah ini. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik senang nggak di rumah nih? Kak Dia mau tanya, Kak Esther senang nggak hari ini? Senang dong Kak Dia. Wah, senang. Iya, Kak Dia juga senang. Kenapa? Karena bisa bersama dengan adik-adik untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan pastinya firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, Kak Dian ajak adik-adik untuk bersaat teduh, minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita pada hari ini. Selesai. Oke, siap. Kita mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau pakai gerakan lagunya Ku Diberikan Kidung Yang Baru. Adik-adik untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau boleh berkati dari awal hingga akhirnya, supaya kami boleh memuji, memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dipersiapkan hati adik-adik untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi dari lagu Kitab Suci Hartaku. Oke, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Esther. Selamat melayani Kak. Makasih Kak. Nah adik-adik kita siapin dulu ya bacaan Alkitabnya hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, Kak Esther akan bacakan buat adik-adik. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, adik-adik, sekarang Kak Esther kasih lihat gambar nih. Gambar yang pertama, coba adik-adik lihat. Nah, itu pakaian adat dari daerah mana? Adik-adik tahu nggak? Coba adik-adik ingat-ingat lagi nih, pasti adik-adik tahu. Ada 4 gambar tuh, yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kira-kira itu dari daerah mana ya pakaian adatnya? Udah tahu? Coba nih kita cocokin jawabannya, bener nggak? Kita lihat gambar yang kedua ya. Nah, kalau yang pertama itu pakaian adat dari Bali. Sebelahnya lagi dari Kalimantan Barat. Dari mana lagi? Jawa Barat dan Jambi. Ya, pinter nih adik-adik, pasti bisa jawab semuanya. Nah, adik-adik, itu baru beberapa contoh daerah yang dimiliki oleh Indonesia dengan adat dan istiadat dan budaya yang ada. Indonesia banyak adik-adik, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, kebiasaan, bahkan agama juga berbeda-beda. Coba lihat adik-adik, lihat gambar yang ketiga. Nah, banyak kan agamanya, ada apa tuh? Kristen, Buddha, Hindu, Islam, ya, dan yang lainnya. Terus suku-suku bangsanya juga banyak. Ada Batak, Jawa, Kalimantan, Jambi, ya, NTT, ada banyak adik-adik, ya. Dan semua daerah itu memiliki bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, ya, makanan khas yang berbeda-beda juga. Nah, selain dari bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam perbedaan dan keragaman, di Alkitab tadi kita juga baca adik-adik, ya. Pada zaman gereja mula-mula dulu, orang-orangnya juga berbeda adik-adik, ya. Jemaat yang di Antioquia yang tadi kita baca, orang-orangnya juga banyak suku dan bangsanya, ya. Bahkan tadi kalau kita baca di ayatnya yang pertama, para nabi dan pengajarnya juga berbeda-beda. Ada siapa aja tadi? Ada Barnabas, ya. Dia adalah seorang Lewi dari Siprus. Siapa lagi? Ada Simeon yang berkulit hitam. Ada lagi Lukius dari Kirene. Dan ada siapa yang terakhir? Ada Menahem. Nah, Menahem ini dia tinggal di istana adik-adik bersama dengan Raja Herodes. Jadi dia ini termasuk dalam kalangan orang yang kaya dan berpendidikan. Ada lagi juga nih Saulus. Adik-adik masih ingat nggak Bapak Saulus? Ya, yang dulu mengejar-ngejar dan membenci orang Kristen, tapi kemudian bertobat dan memberitakan firman Tuhan. Nah, walaupun Bapak Barnabas, Bapak Simeon, mereka semua berasal dari tempat yang berbeda-beda, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka semua bersatu hati, ya, sama-sama mau memberitakan Injil. Mereka beribadah bersama, berdoa bersama, bahkan berpuasa, ya. Tadi dalam Alkitab dikatakan bahwa Barnabas dan Saulus, ya, mau diberikan tugas untuk memberitakan Injil ke berbagai-bagai bangsa. Supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin dikenal, semakin banyak orang bisa selamat mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan dan keragaman yang ada itu adalah anugerah yang Tuhan hadirkan untuk membawa keindahan dalam hidup kita. Adik-adik pernah lihat pelangi? Ya, ada banyak ya warna pelangi ya, merah, kuning, hijau, ya kan? Kalau digabung warnanya bagus nggak adik-adik? Bagus kan? Tapi coba kalau cuma satu warna, nggak bagus ya, kurang menarik kan? Nah, kita harus seperti pelangi adik-adik. Walaupun kita tinggal di Indonesia dengan
orang yang berbeda-beda. Teman-teman yang ada di sekitar adik-adik berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ya. Tapi kita harus bisa bersama-sama, harus bisa bersatu. Seperti, coba nih lihat gambar yang selanjutnya nih. Gambar yang keempat. Nah, bagus kan adik-adik? Kalau pelanginya digabung warnanya bagus. Adik-adik juga kalau bersama-sama bergandengan tangan, ya, saling mengasihi, saling menyayangi, hidup rukun, damai, ya, pasti akan menjadi sesuatu yang indah, yang baik, ya kan? Lihat lagi gambar yang selanjutnya. Nah, ini bagus nggak adik-adik? Bermain bersama, ya. Jangan sampai, aku cuma mau main sama yang satu kampung aja sama aku, Kak. Aku mau mainnya sama yang kaya aja, aku nggak mau sama yang miskin. Aku maunya main sama yang seagama aja sama aku, sama-sama orang Kristen. Nah, nggak boleh begitu ya adik-adik. Lewat firman ini kita diajarkan untuk bersatu, bersama-sama, saling mengasihi, saling bekerja sama. Kenapa sih Kak? Kok kita harus tetap baik dan mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Karena itu adalah cara kita memberitakan Injil. Kalau dulu para nabi dan pengajar, mereka memberitakan Injil dengan pergi ke berbagai tempat. Datang ke suatu tempat, lalu mengajar, memberitakan firman Tuhan, melakukan mukjizat. Nah, kalau kita sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa memberitakan Injil dengan cara apa adik-adik? Dengan cara melakukan kasih dan perbuatan baik bagi orang-orang di sekitar kita, walaupun mereka berbeda dengan kita. Contohnya, misalkan ada teman adik-adik yang tidak seiman dengan kita, tapi ketika dia mengalami kesusahan, misalkan lagi sakit, adik-adik bantu berdoain, ya. Atau misalkan dia butuh bantuan, waktu adik-adik lihat, adik-adik tolongin. Apalagi adik-adik, ya, adik-adik nggak pilih-pilih teman, mau bermain sama siapa aja, ya. Nah, itu termasuk kita sudah memberitakan firman Tuhan. Nah, kakak mau ajak adik-adik nih, lewat gambar yang ke-6 ini, kita saling bergandengan tangan. Mau kita berkulit hitam, putih, sawo matang, rambutnya lurus, rambutnya keriting, kita semua adalah anak-anak Tuhan, harus bergandengan tangan, bersama-sama memberitakan Injil lewat kasih dan perbuatan kita kepada sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Kak Esther kasih ayat emas buat adik-adik. Gambar yang ke-7 nih, kita lihat nih. Dari mana Kak ayatnya? 1 Korintus 1 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, jangan karena mereka berbeda, kita tidak mengasihi mereka adik-adik. Justru kita harus hidup saling mengasihi, hidup rukun bersama dengan yang lain. Jangan perbedaan menjadikan saling terpecah belah, tetapi harus bersatu, sehati, sepikir, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita panggil Kak Dian lagi ya. Kak Dian. Wah, senang banget tadi Kak Dian dengarnya. Kenapa? Karena semua orang itu adik-adik tidak boleh pilih-pilih siapa harus berteman. Kita harus berteman sama semuanya. Karena semua orang adalah spesial. Ya, betul Kak Dian. Adik-adik spesial, Kak Dian spesial, Kak Esther spesial, dan kita semua adalah spesial di mata Tuhan. Seperti lagu ini nih, kita akan menyanyi dari lagu Bermacam-macam Anak.
semua ya adik-adik, bermacam-macam anak di seluruh dunia, kita semua adalah spesial. Nah, kita akan berdoa. Kak Dian ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cerita yang telah kami dengar lewat Kak Esther. Kiranya Tuhan ajar kami untuk selalu menjadi berkat yang Tuhan pakai dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan berteman dengan siapapun, dengan warna kulit apapun, entah hitam, entah sawo matang atau putih kulitnya, dengan rambut yang berbeda, ada yang lurus, keriting. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya dengan keperbedaan kami, keragaman kami boleh bersatu, kami boleh membangun menjadi hal yang baik, khususnya untuk bangsa Indonesia kami Tuhan, supaya kami anak-anak Indonesia boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik yang sedang menjalani proses pembelajaran, baik yang sudah tatap muka maupun secara online. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati mereka dalam belajar mereka, supaya mereka boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, mengerti dan memahami apa yang diajarkan masing-masing. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, jaga dan pelihara kesehatan papa mama, berkati mereka dalam usaha mereka. Kiranya Tuhan berkati kehidupan adik-adik beserta keluarga besar mereka. Kiranya Tuhan juga mau lingkupi adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami, GPB Penil. Kiranya Tuhan mau pimpin gereja kami, baik itu yang ada di Pasar Baru maupun yang ada di Sunter Elbeter. Kiranya Tuhan mau berkati. Biarlah melalui gereja kami nama Tuhan boleh dipuji serta dimuliakan. Tuhan mau berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Agustina Laheba. Kiranya Tuhan mau pimpin dan berkati dia dalam pelayanannya. Berikan dia hikmat juga kebijaksanaan dalam memimpin gereja kami, supaya semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Berkati juga ke majelis-majelisnya yang ada. Kiranya Tuhan mau berkati ke-6 pekat juga. Kiranya Tuhan juga mau limpahkan hikmat supaya pelayanan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin dan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri yang ada, baik itu yang ada di DPR, MPR hingga terkecil RT RW. Kiranya Tuhan mau pimpin dan berkati supaya Tuhan mau berikan mereka hikmat juga kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia, memimpin rakyatnya Tuhan, dan berkati dalam penanganan pandemi COVID supaya semua boleh selesai dan kami rakyatnya boleh hidup terbiasa dan kembali hidup normal Tuhan. Tuhan mau berkati segala sesuatunya, dan kami mau serahkan doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita.
Dipersiapkan dulu adik-adik uang persembahannya. Adik-adik bisa memberikannya kepada papa mama untuk dititip ke gereja, atau bisa juga nanti lewat video OVO GoPay. Ya, OVO GoPay. Kita akan menyanyi dari lagu Berilah yang Baik. Kita akan bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan, menjadi berkat dan pelayanan dan kesaksian gereja kami GPB Peniel. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Nah, Kak Dian, kita kasih pengumuman aja nih Kak Dian ya. Tanggal 28 kita udah mau nyanyi lilin ya Kak Dian ya, satu lilin. Kalau adik-adik mau ikut, adik-adik datang ya ke gereja Peniel jam 8:30, kita nyanyi satu lilin. Ya. Kak Dian ingetin lagi ya, bagi adik-adik yang terpanggil, yang merasa aku mau memuji Tuhan, silakan datang tanggal 28 November jam 8:30 atau 8:30 di mana? Di Peniel. GPB Pakai baju yang rapi ya Kak Dian ya. Pakai baju yang rapi. Pakai sepatu. Tidak pakai sendal ya adik-adik. Oke, Kak Dian tunggu sama Kaiser. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Kita mau berdoa dulu adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Ampuni kami jika dalam ibadah ini ada sikap kami yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Ampuni kami biar minggu depan kami boleh lebih baik lagi dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ingatkan kami untuk minggu depan kembali lagi datang beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah.